Halo semua, nama saya Natalia. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Unindra. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai hakikat pragmatik dan rujukan, di mana pragmatik ini ialah pemaknaan ujaran sesuai dengan konteks, sedangkan rujukan merupakan suatu acuan. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai hakikat pragmatik, di mana menurut Purwo, pragmatik adalah telaah mengenai segala aspek makna yang tidak tercangkup di dalam teori semantik, di mana makna yang ditelaah oleh pragmatik adalah makna yang telah dikurangi dari makna yang telah ditelaah oleh semantik. Mari lihat kelanjutannya. Nah, di mana semantik ini menelaah tentang makna kalimat, sedangkan pragmatik menelaah tentang makna tuturan, di mana kalimat ini adalah wujud yang abstrak seperti didefinisikan dalam teori tata bahasa, sedangkan tuturan adalah ujaran kalimat yang ada pada konteks yang sesungguhnya atau disesuaikan dengan maksud penutur. Dengan demikian, semantik menggeluti kata atau klausa bebas konteks, sedangkan pragmatik menggeluti makna atau kata yang terikat oleh konteks. Konteks dalam pragmatik ialah melibatkan seperangkat asumsi, baik asumsi bersifat personal maupun bersifat komunal, di mana konteks ini pastinya mengarah kepada maksud penutur. Jadi, apapun kalimatnya harus disesuaikan dengan maksud penutur. Jika kalian masih bingung, saya akan memberikan contoh bagaimana cara kerja pragmatik dalam memaknai suatu ujaran atau kalimat sesuai dengan konteksnya. Contoh dari kalimat rumah makan Padang, di mana semantik bisa saja mengartikan bahwa kalimat tersebut ialah rumah memakan kota Padang. Namun, orang yang membuat kalimat tersebut pastinya akan mengarahkan kepada rumah makan yang menyajikan makanan khas Padang. Inilah contoh mengapa pragmatik berkaitan dengan asumsi personal dan asumsi komunal, di mana saya ambil contoh dari kalimat Rika makan tikus mati. Cara pembentukan kalimat di atas seakan menjelaskan bahwa Rika memakan tikus mati, namun asumsi komunal maupun asumsi pribadi menolak pemaknaan itu, sebab tidak mungkin manusia atau Rika memakan tikus mati. Itulah alasan mengapa konteks pragmatik harus melibatkan asumsi personal dan asumsi komunal. Saya akan memberi contoh lain bagaimana cara memaknai dalam konteks pragmatik. Saya ambil contoh dari kalimat Pak, saya izin buang air kecil ya. Secara denotatif atau makna sebenarnya, frasa buang air kecil berarti membuang air dalam jumlah kecil. Namun secara pragmatik, frasa buang air kecil berarti kencing, di mana telah banyak orang yang sepakat memakai makna membuang air kecil berarti kencing. Jadi, simpulan dari pragmatik ialah suatu telaah umum mengenai bagaimana cara konteks mempengaruhi peserta tutur dalam menafsirkan kalimat atau menelaah makna yang kaitannya dengan situasi ujaran. Nah, saya ingin menarik garis besar atau menurut pemahaman saya, pragmatik ialah bidang ilmu yang mengajak seseorang untuk memaknai suatu ujaran atau kalimat bukan sekedar dari susunan kata, namun harus dikaitkan pula dengan asumsi secara umum atau pemikiran sebagian besar masyarakat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai rujukan. Rujukan yang dimaksud dalam materi saya ialah rujukan yang mengarah pada jawaban pasti yang ditujukan kepada lawan tutur, agar lawan tutur mengerti maksud dari perkataan kita. Saya akan mengambil contoh pada sebuah percakapan telepon. Kita sebut saja A dan B. Ketika si A menelepon si B dan berkata, "Halo, selamat pagi. Kalau boleh tahu, saya berbicara dengan siapa ya?" Namun B hanya menjawab, "Dengan saya." Jawaban saya tidak menjawab pertanyaan si penelepon karena tidak bermakna atau sulit dipahami oleh mitra tuturnya. Rujukan terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, ada rujukan bersifat unik dan non-unik. Yang kedua, ada rujukan bersifat konkret dan ada yang abstrak. Yang ketiga, ada rujukan yang bisa dihitung dan ada pula yang tidak bisa dihitung.
Pantau terus ya. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai rujukan unik, di mana rujukan unik ini mengarah kepada setiap kata yang selalu merujuk hanya kepada satu hal yang sama. Saya ambil contoh dari kata Danau Toba. Kita tidak perlu repot-repot memaparkan lagi mengenai Danau Toba, karena kebanyakan orang atau sebagian besar masyarakat telah memahami bahwa Danau Toba merupakan salah satu danau terbesar di dunia, atau tepatnya di Sumatera Utara, dan memiliki cerita legenda yang sudah terkenal, yaitu terbentuknya Pulau Samosir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rujukan non-unik, di mana rujukan non-unik ini merupakan suatu rujukan yang hanya mengarah kepada sesuatu yang umum atau sulit dipahami secara langsung. Saya ambil contoh dari kalimat sungai di Jakarta dipenuhi sampah, di mana kata sungai pada kalimat di atas tidak memberikan acuan khusus mengenai sungai apa yang dimaksud, sehingga membuat mitra tutur atau lawan bicaranya kesulitan dalam memahami maksud dari perkataan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rujukan konkret dan rujukan abstrak, di mana rujukan konkret ini termasuk kata yang merujuk kepada objek yang nyata dan dapat diraba. Contoh, anjing, kucing, rumah, sungai, dan sebagainya. Segala sesuatu yang mempunyai bentuk dan dapat diraba itu termasuk kepada rujukan konkret. Dan selanjutnya ada rujukan abstrak, di mana rujukan abstrak ini merupakan kata yang merujuk kepada hal yang tidak langsung dipahami oleh panca indera. Contohnya, bahagia, cemas, gelisah, ragu, dan sebagainya. Seseorang akan sulit untuk memaknai atau memahami secara langsung apa itu bahagia, apa itu cemas, gelisah, dan sebagainya. Untuk memahami rujukan konkret dan rujukan abstrak, saya akan memberikan dua contoh kalimat. Yang pertama, pada kalimat kunci pintu gerbang depan, di mana pada kalimat tersebut termasuk rujukan konkret, sebab kata pintu gerbang merupakan objek nyata, dapat dilihat dan dapat diraba. Namun, pada kalimat kunci kebahagiaan adalah kerukunan, kalimat tersebut termasuk rujukan abstrak, sebab kata kebahagiaan bukanlah objek nyata atau termasuk objek yang abstrak. Selanjutnya ialah mengenai benda tak terhitung atau nomina tak terhitung, di mana nomina ini harus menggunakan kata penggolong seperti setetes, segelas air, dan sebotol kecap. Saya ambil contoh dari kata tuangkan segelas air, di mana kata segelas air ini tidak dapat dihitung apabila tidak terdapat penjelasan mengenai berapa ukuran dari gelasnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai benda terhitung atau nomina terhitung, di mana benda terhitung ini dapat dihitung dengan kata bantu bilangan tertentu, seperti banyak dan sedikit. Saya ambil contoh dari kalimat tuangkan air sebanyak 3 sendok makan. Melalui kalimat tersebut, kita dapat mengetahui seberapa banyak air yang diperlukan, yaitu 3 sendok makan. Setelah itu, saya ingin memberitahukan bagaimana cara merujuk. Yang pertama ialah memberi nama khusus. Kedua, kita bisa menggunakan pronominasi. Yang ketiga, kita bisa menggunakan anafora. Dan keempat, kita bisa menggunakan deiksis. Pertama, saya akan menjelaskan bagaimana cara merujuk dengan memberikan nama. Kita harus memberikan nama khusus di luar konteks bahasa. Rujukan khusus atau rujukan unik namanya. Contoh, Felicia sedang menulis diari. Kata Felicia mempunyai rujukan khusus sebab hanya mengarah pada nama diri atau merujuk kepada seseorang yang bernama Felicia. Yang kedua ialah cara merujuk dengan pronominasi, yaitu proses atau hasil pemakaian pronomina saya, dia, atau kita untuk menggantikan salah satu bagian dari kalimat. Contohnya, Alia menganggap dirinya cantik, di mana kata dirinya ini mengacu pada Alia, yaitu menggunakan pronominasi orang ketiga tunggal. Yang ketiga ialah cara merujuk dengan anafora, di mana cara merujuk ini menggunakan nomina yang acuannya bergantung kepada nomina lain. Contoh, Sally tiba tetapi tidak ada yang melihatnya. Kata ganti dia ataunya adalah anafora karena merujuk kembali ke Sally. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara merujuk dengan deiksis. Di sini saya mengambil deiksis waktu, di mana
Leksem waktu dikatakan deiksis apabila yang menjadi patokan adalah penutur atau pembicara. Contoh kalimat, kami akan mengunjungi sahabat lama yang ada di Semarang minggu depan. Leksem waktu seperti depan pada contoh kalimat di atas merupakan leksem ruang yang mengungkapkan pengertian waktu. Saya akan memberikan simpulan dari rujukan bahwa dalam memahami ujaran apapun, jika tidak ada konteks atau makna lain yang lebih merujuk pada satu pemahaman, maka lawan tutur akan kesulitan dalam memahami maksud dari perkataan si penutur. Jadi, semakin jelas sesuatu yang dituju atau rujukannya, maka semakin mudah seseorang memahami maksud dari si penuturnya. Teman-teman, jangan lupa untuk like and comment, subscribe, dan klik loncengnya. Jangan lupa ya teman-teman. Terima kasih, salam R6A.